Apa aja sih yang harus diperhatiin ibu hamil? Halo para ibu dan calon ibu Indonesia. Sering banget nggak sih dengar banyak saran dari sana-sini tentang persiapan jadi ibu? Harus banyak makan ini, jangan makan ini, jangan minum obat, jangan lakuin ini dan itu. Kayaknya banyak banget ya. Dan kadang kita suka bingung, karena terlalu banyak info yang kita juga nggak tahu bener atau enggak. Nah, supaya kita nggak bingung, hari ini gue akan coba bahas satu-satu tentang hal-hal utama yang harus diperhatiin sama ibu hamil. Yang pertama dan terutama harus dilakuin adalah kontrol rutin ke tenaga kesehatan untuk pelayanan pada masa kehamilan atau yang biasa kita kenal sebagai pelayanan antenatal. Untuk kegiatan kontrol ini, ada jadwal yang direkomendasikan. Paling sedikit ada 6 kali selama masa kehamilan, yaitu yang pertama, 1 kali di trimester pertama. Untuk trimester pertama itu usia kehamilan 0-14 minggu. Untuk kontrolan pertama ini disarankan dilakukan sebelum usia kehamilan ke-8 minggu. Lalu selanjutnya, kontrol 2 kali pada trimester kedua. Trimester kedua ini usia 14 minggu sampai kurang dari 24 minggu. Lalu untuk kontrol pada trimester ketiga itu dilakukan 3 kali pada usia lebih dari 24 minggu sampai mendekati kelahiran. Nah, ini minimal harus ada 2 kali di dokter umum atau dokter spesialis kandungan. Untuk kontrol yang di dokter ini dilakukan pada trimester pertama dan trimester ketiga. Kenapa harus ada kontrol yang ke dokter atau spesialis kandungan? Hal ini ada karena setiap tenaga kesehatan itu punya kompetensinya masing-masing untuk berbagai penyakit pada masa kehamilan. Nah, ada penyakit-penyakit yang harus ditangani oleh dokter spesialis kandungan. Oleh sebab itu, disarankan untuk melakukan kontrol kandungan minimal 2 kali di dokter umum atau dokter spesialis kandungan. Kalau misalnya ibu ada keluhan tertentu, bisa langsung datang lebih cepat dan berkunjung ke fasilitas kesehatan, supaya kita bisa cari tahu penyebabnya apa, dan kita bisa tangani lebih lanjut. Kenapa ibu harus datang cepat-cepat kalau misalnya ada keluhan tertentu? Hal ini disarankan supaya kalau misalnya amit-amit, ibu terkena penyakit atau ada kondisi tertentu yang bisa mempersulit proses persalinan, membahayakan keadaan ibu, atau membahayakan keadaan janin, ini bisa ditemukan dan ditangani dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang bertanya-tanya, kalau kontrol kehamilan itu ngapain aja sih? Pelayanan standar yang biasanya didapat kalau misalnya lagi kontrol kehamilan itu adalah yang pertama, timbang berat badan dan juga ukur tinggi badan. Yang kedua, mengukur tekanan darah. Lalu selanjutnya penilaian status gizi. Ini biasanya dengan mengukur lingkar lengan atas. Selanjutnya ada pengukuran pada tinggi puncak rahim, lalu melihat posisi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan yang ini dilakukan kalau misalnya ibu sedang berkunjung ke fasilitas kesehatan yang punya layanan USG dan ada tenaga kesehatan yang bisa menggunakan fasilitas USG tersebut. Lalu selanjutnya kita juga harus periksa untuk imunisasi tetanus dan juga melakukan beberapa tes laboratorium untuk memeriksa berbagai penyakit atau kondisi tertentu yang mungkin diderita oleh ibu. Kemudian melakukan penanganan sesuai dengan kondisi yang mungkin kita temukan pada saat pemeriksaan dan juga sesuai dengan kompetensi dari tenaga kesehatan yang menangani. Lalu yang terakhir bisa juga dilakukan konseling atau temu bicara. Kenapa sih harus sebanyak ini yang diperiksa? Nah, supaya bisa lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dan kelihatannya mungkin sederhana, adalah pemeriksaan berat badan. Dan ini juga kadang suka kurang diperhatiin. Emangnya kenapa kalau misalnya berat badan ibu hamil itu harus diperhatiin? Berat badan ibu hamil memang pasti naik. Kan ada bayi yang lagi tumbuh di rahim ibunya. Tapi, kita juga tetap harus pantau kenaikan dari berat badan ibu hamil. Apakah masih dalam batas normal atau enggak? Rekomendasi yang ada saat ini itu adalah sebagai berikut. Biasanya ini tergantung sama status nutrisi ibu sebelum kehamilan. Jadi sebelum kita nilai tentang kenaikan berat badan ibunya ini, kita harus nilai dulu pada saat sebelum hamil berat badan ibunya berapa. Nanti dinilai dengan menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Setelah dihitung, nanti kita akan kelompokkan. Untuk ibu-ibu yang hasil angka IMT-nya kurang dari 18,5, berat badannya harus naik 0,5 kg setiap minggu, atau dalam selama masa kehamilan totalnya naik 12,5 sampai 18 kg. Kalau ibu berat badannya masuk dalam kategori normal weight atau masuk ke dalam rentang indeks massa tubuh 18,5 sampai 22,9,
maka kenaikan berat badan ibu setiap minggunya harus 0,4 kg, atau dalam seluruh masa kehamilan naik sebesar 11,5 sampai 16 kg. Kalau ibu masuk dalam kategori overweight atau dengan rentang indeks massa tubuh 23 sampai 24,9, maka berat badan ibu harus naik 0,28 kg setiap minggunya, atau dalam seluruh masa kehamilan totalnya adalah 7 sampai 11,5 kg. Kalau misalnya ibu termasuk dalam kategori obesitas, yaitu dengan indeks massa tubuh lebih dari atau sama dengan 25, maka berat badan ibu harus naik sebesar 0,22 kg per minggu, atau dalam masa kehamilan hanya boleh naik sekitar 5-9 kg. Kalau misalnya nggak sesuai sama rentang yang udah ditampilin ini, gimana? Penelitian yang ada saat ini menunjukkan bahwa kalau misalnya berat ibu lebih atau kurang dari rentang yang udah disebutin tersebut, ada beberapa risiko yang bisa terjadi kepada bayi. Kalau nggak sesuai ini, misalnya berat badannya lebih dari batas. Kalau kasusnya pertambahan berat badan ibu yang lebih dari rentangnya, nanti bisa meningkatkan risiko bayinya lahir dengan ukuran yang terlalu besar, sehingga nanti bisa menyulitkan proses persalinan. Selain itu juga, berat badan yang naiknya lebih dari rentang yang sudah disebutkan itu bisa meningkatkan risiko bayi lahir prematur. Dari penelitian yang ditunjukkan, bahkan sangat bahayanya amit-amit bisa sampai meninggal dunia. Walaupun kasusnya ini sangat jarang ya, hanya 1-2 dari setiap 1000 kelahiran. Tapi kan tetap aja kita selalu mencoba untuk mencegah sebisa mungkin. Lalu risiko yang lain juga, ibu bisa ada risiko terkena diabetes atau gula darah tinggi selama masa kehamilan. Ini juga nggak baik untuk ibu dan juga nggak baik untuk janin. Selanjutnya, kalau kasusnya pertambahan berat badan ibu kurang dari rentang yang tadi udah disebutin, nanti bisa meningkatkan risiko bayi lahir dengan ukuran badan yang terlalu kecil, sehingga nanti lebih tinggi risikonya bayi lahir dengan kulit kuning dan juga kekurangan gula darah pada saat lahir. Bayi lahir kuning itu sebetulnya ada yang masuk dalam kategori normal. Tapi kalau misalnya bayi terlalu kuning, nanti akan meningkatkan risiko terjadinya cacat pada bayi. Terutama karena warna kuning pada bayi muncul akibat zat yang disebut sebagai bilirubin. Bilirubin ini bisa merusak otak bayi jika kadarnya terlalu banyak dalam tubuh. Oleh karena itu, sangat penting ya untuk ibu-ibu hamil memperhatikan kenaikan berat badan yang terjadi selama masa kehamilan. Kalau misalnya berat badannya berlebih, gimana? Nah, kalau misalnya berlebih, solusinya adalah diet. Tapi kan kalau kita diet nanti nggak bisa nyediain nutrisi yang cukup buat bayi. Terus harus gimana? Nah, hal yang harus diingat, kalau diet pada ibu hamil itu bukan untuk nurunin berat badan. Tapi kita jaga supaya berat badan naiknya nggak terlalu banyak. Cara menjaga berat badan ibu hamil supaya nggak naik melebihi batas, sambil tetap memenuhi kebutuhan bayi, yang paling utama adalah mengatur jenis makanan yang dimakan. Kita pakai istilah padat nutrisi dengan kalori cukup. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi gini, dalam semua makanan yang kita makan itu ada yang namanya kalori, alias jumlah energi yang bisa dikasih makanan itu buat tubuh. Kalau misalnya kalorinya lebih dari jumlah yang kita perluin, nanti akan masuk ke tubuh dan disimpan jadi lemak. Nah, selain yang namanya kalori ini, di makanan juga ada yang kita sebut sebagai nutrisi. Nutrisi ini adalah zat-zat yang penting untuk tubuh kita. Di dalamnya termasuk juga vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini merupakan zat yang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak oleh ibu hamil dan bayi. Jadi yang harus kita fokuskan adalah vitamin dan mineralnya supaya terpenuhi. Kebutuhan vitamin dan mineral ini meningkatnya jauh lebih tinggi dibandingin kebutuhan tambahan ibu untuk kalori. Makanya, lebih penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya sambil juga membatasi kalori di angka yang pas. Sebisa mungkin, makanan yang dimakan itu tidak banyak mengandung lemak jenuh, kayak yang biasanya banyak digoreng-gorengan, dan lebih diutamakan makanan yang mengandung nutrisi penting untuk ibu dan bayi. Nutrisi-nutrisi penting itu apa aja sih untuk ibu dan bayi? Yang pertama, itu adalah protein. Protein ini sangat penting untuk pertumbuhan janin. Untuk protein ini ada 2 jenis sumbernya. Ada yang sifatnya nabati atau berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan ada yang sifatnya hewani. Nah, ini berasal dari daging-dagingan. Untuk ibu hamil, yang lebih direkomendasikan adalah konsumsi protein hewani. Karena protein hewani ini bisa memberikan juga vitamin dan mineral penting yang lain untuk ibu hamil, selain dari protein yang memang dibutuhkan. Kemudian, selanjutnya ada asam lemak DHA dan EPA. Nah, ini merupakan asam lemak yang baik untuk perkembangan otak janin. Asam lemak yang satu ini berbeda dengan lemak jenuh, karena lemak jenuh itu berbahaya untuk kesehatan.
Sumber terbaik dari DHA dan EPA adalah ikan salmon, tuna, sarden, dan ikan laut lainnya. Nah, tapi kalau ibu hamil harus agak hati-hati makan ikan laut, karena biasanya ada risiko terjadi paparan merkuri. Karena kalau kita tahu sekarang, di laut itu banyak terjadi pencemaran. Salah satunya adalah substansi yang namanya merkuri ini. Kalau berdasarkan penelitian, merkuri ini kalau terkonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak itu bisa mengakibatkan gangguan pada janin. Oleh sebab itu, harus lebih diperhatikan oleh ibu hamil. Alternatif lainnya bisa pakai suplemen. Ada banyak suplemen yang beredar di pasaran yang mengandung DHA dan EPA. Bahkan sekarang juga udah banyak susu-susu untuk ibu hamil yang di dalamnya juga terkandung DHA dan EPA. Selanjutnya, penting juga untuk ibu hamil mengkonsumsi serat, karena serat ini bisa membantu mencegah lemak terserap. Nah, serat ini banyak dalam sayur-sayuran, jadi ibu harus banyak makan sayur ya. Lalu yang penting juga adalah zat besi. Ini juga sangat penting karena penting untuk mencegah kurang darah pada ibu, sehingga nanti bisa membantu pada proses persalinan. Sehingga harus menjadi perhatian untuk ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Biasanya paling banyak itu dari daging dan sumber protein hewani. Selain itu juga bisa juga pada sayur, sayur bayam, tapi sebetulnya yang lebih baik adalah mengkonsumsi dari protein hewani. Lalu selanjutnya ada iodium. Ini juga merupakan zat yang penting untuk mencegah kelainan hormon tiroid pada ibu dan juga kelainan hormon pada bayi. Nah, ini biasanya didapatkan dari ikan dan kerang-kerangan, sayur, kemudian buah-buahan, susu, telur, dan daging. Lalu selanjutnya ada kalsium dan vitamin D. Ini penting untuk pembentukan tulang pada bayi dan juga menurunkan resiko gangguan pada janin. Sumber utama untuk kalsium adalah susu dan produk olahan susu. Sedangkan untuk sumber utama dari vitamin D adalah minyak hati ikan kod. Biasanya untuk minyak hati ikan kod ini sudah tersedia dalam bentuk suplemen. Nah, kalau misalnya sumber vitamin D yang lebih banyak dan lebih baik adalah produksi dari kulit kita sendiri. Oleh sebab itu, ibu hamil juga harus ada paparan sinar matahari yang cukup. Tapi jangan terlalu siang hari dan jangan terlalu lama juga, karena nanti malah menghitamkan kulit, bukan mendapatkan produksi vitamin D yang baik. Selanjutnya ada asam folat atau vitamin B9. Nah, ini sangat penting kalau lagi hamil untuk mencegah gangguan pada pembentukan otak dan sumsum tulang belakang. Sambil kontrol rutin, biasanya dikasih oleh dokter, dibekelin suplemennya. Suplemen ini dikonsumsi 400-800 mikrogram sehari, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya ini gimana nanti bisa didiskusikan dengan dokter kandungannya. Untuk suplemen asam folat ini bisa diberikan sejak 2 bulan sebelum hamil, dan biasanya disarankan untuk konsumsi 400-800 mikrogram juga. Nah, kurang lebih begitu untuk hal-hal yang harus diperhatikan dari segi nutrisi dan berat badan untuk ibu hamil. Selain itu juga penting untuk bumil berolahraga rutin. Ada banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan oleh ibu hamil tanpa membahayakan janin. Bisa dicek di YouTube banyak sekali olahraganya dan juga sekarang sudah banyak course di luar sana untuk olahraga ibu hamil. Oke, selanjutnya kita akan bahas juga mengenai tekanan darah. Nah, tekanan darah ini penting juga untuk ibu hamil. Kenapa dia penting untuk diperiksa? Karena tekanan darah yang tinggi pada ibu hamil adalah salah satu tanda dari penyakit dalam kehamilan yang namanya preeklamsia. Penyakit ini terjadi pada ibu hamil karena adanya proses pembentukan ari-ari yang abnormal, sehingga akhirnya mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah di berbagai organ di seluruh tubuh. Akibatnya ini adalah gangguan pada aliran darah, sehingga nantinya bisa mengakibatkan kerusakan pada berbagai organ. Organ yang sering kali rusak terutama adalah pada hati, kemudian ginjal, dan pada bagian otak, sehingga akhirnya ibu bisa mengalami kejang. Ini kondisi yang berbahaya. Oleh sebab itu, kita harus sangat perhatian tentang kondisi ini. Kondisi bayi juga ada dalam bahaya, jadi sangat penting untuk kita mengenali penyakit ini segera supaya bisa diobatin dengan segera juga. Nah, selanjutnya juga ada pemeriksaan untuk ukur tinggi puncak rahim. Pemeriksaan ukur tinggi puncak rahim ini dilakukan untuk memeriksa perkiraan ukuran janin dan usia dari janinnya. Selanjutnya, kita lakukan juga pemeriksaan posisi dan detak jantung janin. Nah, ini diperiksa terutama kalau misalnya sudah mendekati waktu kelahiran, supaya nanti kita bisa menentukan metode persalinan yang paling aman untuk ibu dan bayi. Lalu selanjutnya, detak jantung janin juga pasti penting banget untuk diperiksa supaya kita bisa tahu kesejahteraan bayinya bagaimana. Kalau denyut jantung janin terlalu cepat atau terlalu lambat, ada kemungkinan kondisi bayi tidak sejahtera dan perlu dilakukan tindakan segera.
Oleh sebab itu, ini juga penting untuk diperiksa setiap kali ada pemeriksaan kehamilan. Selanjutnya, hal lain yang gak kalah penting juga untuk kehamilan adalah periksa imunisasi tetanus. Buat teman-teman yang belum familiar sama penyakit yang satu ini dan mau tahu lebih lanjut, boleh cek di video yang satu ini ya. Intinya, penyakit ini disebabkan karena adanya infeksi kuman yang masuk lewat luka terbuka dan bisa bikin kaku pada sekujur tubuh. Hal ini bahaya banget dan perlu dicegah, terutama di ibu hamil dan bayi baru lahir, karena risiko terkenanya lebih tinggi. Risiko di ibu itu lebih tinggi karena proses persalinan ini adalah proses yang berisiko tinggi menimbulkan luka di jalan lahir. Kalau risiko di bayi baru lahir ini tinggi karena adanya tali pusat yang baru dipotong. Sebelum tali pusat itu dipotong, dari tali pusat itu ada pembuluh darah yang besar. Jadi kalau ada kuman yang masuk, bisa langsung menyebar ke seluruh tubuh dan akhirnya bisa menjadi infeksi yang sangat berat. Selanjutnya kita juga ngelakuin pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan laboratorium ini dilakuin pada saat kontrol ke fasilitas kesehatan yang memadai. Biasanya pemeriksaan laboratorium yang paling lengkap itu dilakuin pada awal kehamilan. Antara lain yang pertama itu pemeriksaan kehamilan, ini untuk memastikan bahwa ibu betul-betul sedang hamil. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kadar Hb atau ini merupakan hemoglobin, yaitu zat di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk menjaga asupan nutrisi untuk ibu dan bayi. Kemudian ada juga pemeriksaan kadar gula darah, ini untuk memastikan ibu menderita diabetes atau tidak. Kemudian beberapa pemeriksaan lain juga yang dilakukan untuk memastikan ibu terbebas dari penyakit infeksi. Pemeriksaan kadar Hb ini merupakan pemeriksaan yang sangat penting karena menggambarkan kapasitas tubuh untuk menyampaikan nutrisi ke ibu dan bayi. Kemudian untuk kadar gula darah ini penting pada ibu karena kalau misalnya terlalu tinggi dan ibu menderita diabetes, maka dapat meningkatkan risiko bayi lahir terlalu besar, sehingga dapat meningkatkan risiko persalinan. Kemudian juga kalau gula darah ibu terlalu tinggi bisa juga meningkatkan risiko bayi lahir prematur, kemudian ada kelainan bawaan pada bayi, ataupun bayi meninggal dalam kandungan. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk penyakit infeksi pada ibu hamil. Pemeriksaan untuk penyakit infeksi pada ibu hamil itu sangat penting karena penyakit infeksi yang ada pada ibu bisa ditularkan ke bayi, dan ini nantinya bisa mengakibatkan kelainan atau bahkan membahayakan kesehatan bayi. Oleh sebab itu, penting juga untuk memastikan ibu bebas dari penyakit infeksi. Kalaupun seandainya ditemukan ibu terinfeksi, kita bisa lakukan pengobatan dan langkah pencegahan lainnya supaya ibu dan bayi bisa tetap sehat. Yang paling penting adalah kita tahu dulu apakah ibu menderita penyakit infeksi atau tidak. Nah, setelah kita lakukan serangkaian pemeriksaan tadi, kita tentunya lakukan penanganan dari penyakit tersebut kalau misalnya kita temukan. Nah, selain hal-hal yang berkaitan sama kesehatan jasmani, penting juga untuk ibu hamil menjaga kesehatan mental loh. Kenapa kesehatan mental itu penting untuk ibu hamil? Penelitian saat ini menunjukkan bahwa stres psikologis pada ibu selama masa kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya persalinan prematur dan berat lahir rendah pada bayi. Selain itu, hal ini juga berbahaya bagi kesehatan ibu. Oleh sebab itu, kalau misalnya sedang kontrol, ibu boleh juga cerita tentang kekhawatiran atau masalah yang mungkin mengganggu pikirannya. Dan jika stresnya dinilai cukup signifikan, ibu mungkin bisa minta kepada dokter untuk dirujuk ke spesialis kesehatan jiwa atau dengan psikolog untuk penanganan lebih lanjut. Kurang lebih begitu ya teman-teman untuk penjelasan hari ini tentang apa aja yang harus diperhatiin ibu hamil. Panjang banget ya daftar hal yang harus diperhatiinnya. Ya, walaupun panjang, semoga aja teman-teman tetap dapat manfaat dari penjelasan hari ini ya. Untuk diingat, video ini cuma gambaran awal, jadi jangan dijadiin satu-satunya acuan. Jangan lupa untuk like dan share ke orang-orang sekitar, supaya info bermanfaatnya nggak cuma berhenti sampai kalian aja. Kalau teman-teman mau dapat info seputar kesehatan lainnya, boleh subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Kalau ada pertanyaan menarik lainnya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.